siang rekan-rekan media dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Jadi pada hari ini tanggal 24 Maret tahun 2025 kita baru saja masukkan laporan kepolisian melalui SPKT Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana pasal 170, junto 335, junto 167 KUHP yang mengakibatkan kerugian pada klien kami atau pada Ibu AI atau pada Ibu Iren yang dengan nama terlapornya itu inisialnya itu DJ, yang konon katanya terlapor ini dulu 2014 sebagai Miss Indonesia dan masuk kategori Miss Favorit. Kaitan sama kronologis latar belakang dari dibuatkan laporan ini adalah sebetulnya antara klien kami dengan DJ ini didasari kerjasama dengan itikat baik. Cuma belakangan dalam perjalanan baru-baru gitu, ini wujud aslinya kelihatan dari DJ, yang mana tanpa ada suatu pemberitahuan, tanpa ada suatu omong-omongan, tiba-tiba DJ menarik seluruh mesin-mesin yang ada di ruko milik dari klien. Nah, di sini terus berimbas kepada klien kami disomasi untuk diminta ganti kerugian, yang mana kalau mengerujuk kepada perjanjian, siapa yang memutus itu diberikan sanksi untuk membayar kerugian sebesar 300 juta. Namun di sini tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada apa segala macam, tiba-tiba si DJ ini mensomasi klien kami untuk membayar sebesar 800 juta rupiah, 800 juta lebih lah, dengan perincian yang menurut kami itu cukup mengada-ngada gitu. Terlebih juga kami sampai dilaporkan di Kepolisian Resort Jakarta Utara karena kami tidak bersedia untuk mengikuti apa yang diminta dalam somasi. Klien kami dilaporkan penggelapan dana, dilaporkan penipuan, bahkan dilaporkan juga pengerusakan. Nah, di sini dalam hal pengerusakan itu kaitannya dengan diturunkannya logo dari terlapor, yang mana pemasangan logo itu sendiri yang diturunkan oleh pihak klien kami itu didasari ke atas logo ini belum punya izin sama sekali. Jadi klien kami takut di kemudian hari ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemasangan ini tidak diberitahu sebelumnya bahwa yang bersangkutan akan memasang logo di dalam ruangan, khususnya di kamar periksa. Yang ada kalau logo itu kan adanya di depan. Nah, akibat itu semua klien kami dilaporkan melakukan pengerusakan. Sedangkan barang yang kami turunkan itu cukup hati-hati dan berdasarkan berita acara serah terima antara klien kami dengan pihak DJ, waktu itu karyawannya, dinyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan bisa digunakan. Nah, jadi kedatangan kami ke sini juga karena klien kami ini merasa semenjak peristiwa itu klien kami mengalami banyak ada dugaan intimidasi, dugaan teror yang kami sendiri bingung dari mana. Tapi kami mengasumsikan bahwa ini datang dari pihak DJ itu sendiri. Karena apa? Karena sebelum ini klien kami belum pernah diteror apa segala macam menyangkut hal ini. Itu aja. Cukup besar kerugiannya gitu. Pasal 170, junto 335 dan pasal 167. Terkait ada 3 pasal masuk, ya, yang dimana terkait dengan kasus perkarangan tanpa izin, terus pengancaman serta pengerusakan. Jadi dulu itu beliau adalah klien saya, karena saya juga wedding planner. Jadi waktu menikah saya ngurus semuanya serba baik-baik. Jadi kita mulai dengan baik-baik, itikatnya juga itikat baik lah. Tapi izin klinik itu kan harus sebuah klinik itu kan harus ada izinnya. Nah, jadi karena kebutuhan izin ini, saya minta secara baik-baik tentang izin ini, tetapi belum ada kabar. Jadi ya dengan itikat baik saya bantu turunkan dulu. Iya, karena kalau tidak kita tidak bisa beroperasi. tapi sudah ada kesepakatan dari awal gitu dengan pihak yang cewek ini bahwa itu akan diturunkan atau apa gitu. Sudah pernah kita infokan
Jadi kunci masalah yang sesungguhnya yaitu ini, apa namanya, karena kan DJ ini waktu itu minta ruangan di lantai 1 untuk menempatkan satu mesin lah yang nggak mungkin dibawa untuk ke lantai 2 dan lantai 3, makanya dia minta ruangan khusus di lantai 1 dengan pertimbangan mesin itu besar. Nah, kita kasih mesin itu. Klien kami mempertanyakan dalam perjalanan, kan kami mempertanyakan mana mesinnya. Nah, waktu itu sempat dijawab atau sempat dapat informasi bahwa mesin itu baru akan dipakai kalau ada konsumen yang, baru akan dipakai kalau ada konsumen yang butuh alat itu. Nah, ini kan di luar dari kesepakatan gitu. Kalau memang harusnya apa namanya sifatnya hanya sementara, buat apa ruangan? Klien kami yang punya yang punya tempat itu dia merasa dirugikan, lebih bagus ruangan lantai 1 kami gunakan. Maka dari itu kami minta karyawannya untuk memindahkan barang itu ke lantai 2. Terjadilah perseteruan. Di sini tidak ada komunikasi antara klien kami dengan DJ. Tiba-tiba keesokan harinya yang yang karyawan dari pihak DJ ini kami minta untuk tidak diperkerjakan kembali atau tidak diperkenankan untuk masuk ke kantor kami. Nah itu entah bagaimana siang harinya pihak dari DJ mengeluarkan seluruh mesin yang ada di kantor. Itu tanpa sepengetahuan, tanpa seizin, tanpa pembicaraan apapun.